Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan kedua kajian live via Facebook, kajian Mabadi Ilmi Usulil Fiqh yang diambil dari kitab Al-Imla ala Syarah Al-Mahalli lil Waraqat fi Usulil Fiqh Muhallan bil Adillati wat Tatbiqat karya Dr. Amjad Rashid. Dan kajian perdananya kita laksanakan malam tadi, dan pagi ini alhamdulillah saya ada kesempatan kita lanjutkan dengan kajian kedua, dan jadwalnya masih suka-suka saya. Dan saya berharap kajian ini yang menjadi tambahan timbangan amal kebaikan bagi saya dan bagi semua yang menyimak kajian ini. Sekaligus kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita bisa menghilangkan kejahilan dari diri kita, juga bisa menghilangkan kejahilan yang ada pada orang lain. Baik, kajian kita masih pada definisi usul fikih dia sebagai tarkib idhafi, murakkab idhafi. Dan sebelumnya kita membahas makna aslun atau jamaknya usul, dan sekarang kita membahas al-fiqh. Nah, penulis kitab menyatakan wal fiqhu lughatan al-faham. Fikih secara bahasa, lughatan secara bahasa adalah al-faham, faham. Wastilahan, adapun secara istilah, definisi fikih secara istilah ini salah satu definisi yang ada ya, karena sebenarnya ada beberapa perbedaan dalam pendefinisian usul fikih. Meski kalau ditarik sisi kesamaannya masih banyak sisi kesamaannya, karena memang gambaran kita tentang fikih seperti itulah gitu. Baik, wastilahan, definisi fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, sifatnya praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya, dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Baik, wahada bayanuhu, dan ini penjelasannya, kata beliau, qauluhum, perkataan mereka, perkataan para ulama. Di definisi yang disebutkan ini, di catatan kakinya disebutkan ini definisi dalam Nihayatus Sul karya Al-Isnawi dan Al-Bahrul Muhit. Jadi bisa dilihat di kitab tersebut nantinya. Wa hadza bayanuhu, dan ini penjelasannya, kata beliau, qauluhum, perkataan mereka, al-ilmu, ilmu
huwa ahadu maratibit tasdiqat. Dia adalah salah satu dari tingkatan tasdiqat. Salah satu tingkatan dari tasdiq. Tasdiq ini definisinya menurut para ulama mantiq ya. Bahwa tasdiq itu semacam penilaian kita ya terhadap sesuatu. Baik. Nah, wahiyya arba'ah, dan itu ada 4 ya, yaitu al-ilmu waz-zannu wasyakku wal wahm. Yaitu al-ilm, az-zann, asyak dan al-wahm. Nah, jadi al-ilm ini salah satu dari 4 tingkatan tasdiqat atau tasdiq untuk mufradnya. Al-ilm, az-zann, asyak, al-wahm. Nah, di sini kemudian beliau perinci fal ilmu hukmun jazimun mutabiqun lil waqi'i an dalil. Fal ilmu menurut ya tadi maratib al-idrak atau maratib di sini at-tasdiqat. Al ilmu hukmun jazim, hukum yang jazim, yang pasti, mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan faktanya, an dalil, dan dibangun di atas landasan dalil. Ka ilmina, seperti pengetahuan kita, biwujudillahi ta'ala, dengan wujudnya Allah Ta'ala, bidalili wujudil alam, dengan dalil adanya alam semesta ini. Iz la asara illa walahu mu'assir, karena tidak ada asar, ya sesuatu yang menjadi pengaruh, kecuali ada yang memberi pengaruh terhadap itu. Artinya tidak ada alam semesta ini kecuali ada yang menciptakannya. Nah, itu adalah dalil tentang adanya Allah. Nah, pengetahuan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala ini disebut al-ilm. Karena apa? Karena dia pasti, tegas, pasti ya, tidak menerima keraguan sedikit pun, sesuai dengan fakta, benar ya, bahwa memang Allah itu maujud, Allah itu benar-benar ada dan dibangun oleh dalil. Dalilnya sini adalah dalil akli. Baik. Wa ka'ilmina, dan juga seperti pengetahuan kita, bi annal kulla akbaru minal juz'i, bahwa seluruh itu lebih besar daripada sebagian ya. Seluruh rumah lebih besar daripada sebagian rumah misalnya. Nah, itu juga al-ilm pasti. Kemudian di bawahnya ada zon, waz-zon. At-tarafur rajih minat taraddudi baina amrayni. At-tarafur rajih minat taraddud baina amrayni. Sisi yang dianggap lebih kuat pada perkara yang kita ada dua kemungkinan terhadap atau ada dua kemungkinan penilaian terhadap perkara tersebut. Ya. Kal qauli bi annal witra mandubun la wajibun bin nisbati li imamina asy-Syafi'i. Seperti pendapat yang menyatakan bahwa witir, salat witir itu hukumnya mandub, mustahab, tidak wajib. Ini dari sisi al-Imam asy-Syafi'i, al-Imam asy-Syafi'i. Li imamina asy-Syafi'i, pada imam kita asy-Syafi'i. Jadi bahwa salat witir itu hukumnya mandub, sunnah itu zon. Artinya sisinya lebih kuat. Artinya pengetahuan kita tentang hal itu kuat ya. Bahwa itu yang lebih dekat pada kebenaran. Meskipun tetap ada peluang yang berbeda, yang lebih lemah ya. Nah, berbeda dengan al-ilm yang tidak menerima kemungkinan lain, sedangkan zon ini masih menerima kemungkinan lain. Masih menerima kemungkinan lain, namun kemungkinan lain itu lemah. Nah, sedangkan yang kita ketahui secara zon ini lebih kuat.
Sebagaimana pengetahuan atau pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa witir itu mandub. Nah, bahwa witir itu mandub itu lebih kuat di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga itu zonnya adalah itu. Kemudian waham ini lawan dari zon, at-taraful marjuh minat taraddudi baina amrain. Ya, sisi yang dianggap lemah dari dua hal yang dua penilaian terhadap sesuatu yang penilaian itu berbeda. Kal qauli, seperti pendapat pernyataan bi annal witra wajibun la mandubun. Seperti pendapat yang menyatakan bahwa witir itu wajib hukumnya. Melaksanakan sholat witir itu wajib, tidak mandub, dari sisi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, pendapat yang menyatakan witir itu wajib, tidak mandub, menurut Imam Syafi'i, pendapat itu adalah pendapat yang keliru, yang lemah. Nah, ini disebut sebagai waham. Ini disebut sebagai waham dari sisi Imam Syafi'i. Namun bisa jadi menurut imam yang lain itu malah dianggap lebih kuat, sehingga zon menurut imam tersebut. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah. Nah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan hukumnya karena sunnah, maka yang menyatakan wajib itu waham di sisi beliau. Baik. Kemudian wasyak. Kemudian syak mastawa tarafah adalah yang sisinya itu dianggap sama kuat, ya, sama, ya. Tidak ada yang lebih dikuatkan dan yang dilemahkan. Ya, kalau pakai persentase sebagaimana misalnya di kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqh, syak ini 50-50, 50-50. Nah, ka'ayyata'arada 'inda syakhsin ikhbaru adlain. Seperti misalnya pada seseorang dia terjadi pertentangan, ta'arud dari informasi yang diberikan oleh dua orang yang sama-sama adil. Padahal informasi yang diberikan oleh orang yang adil itu kan makbul, ya, diterima dalam ilmu hadis. Namun ternyata ada dua orang adil yang menyampaikan informasi berbeda, gitu. Bi anna fi hadzal sunduq kitab fiqhin atau kitab tafsir. Misalnya ada informasi dari orang yang sama-sama adil, ya, sama-sama harusnya diterima penyampaian informasinya, namun mereka menyampaikan informasi yang berbeda. Seperti misalnya ada yang mengatakan bahwa di dalam kotak ini ada kitab fikih, tapi ada juga yang menyatakan ini kitab tafsir. Nah, sedangkan yang menyampaikan sama-sama adil, sehingga kita misalnya atau syakhsun tadi, seseorang tadi menerima informasi itu, maka itu menjadi syak bagi dia, 50-50, mana nih yang benar, ya, 50-50. Baik, inilah ahadu maratibit tasdiqat, ya, 4 tingkatan tasdiq, yaitu al-ilmu wal-zan wasyak wal-waham. Dalam kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqh ini dipersentasekan, maka al-ilmu itu 100%. Al-ilmu 100%, sedangkan al-zon itu antara 51 sampai 99%, sedangkan syak itu 50% dan waham itu antara 1 sampai 49%. Ini sebagai gambaran saja memudahkan kita memahami 4 tingkatan yang berbeda ini. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa yuqabilul ilmal jahlu, dan lawan dari ilmu adalah al-jahl. Jahal dia bisa diartikan, didefinisikan kebodohan. Wa huwa, dan dia intifa'ul ilmi bil maqsud. Ketiadaan ilmu terhadap sesuatu yang harusnya diketahui. Sesuatu yang harusnya diketahui namun dia tidak mengetahui sesuatu itu, maka dia disebut jahal. Maka itu disebut jahal. Bi allam yudrak aslan, baik secara asal memang tidak diketahui, wa yusamma al-jahla al-basit, dan ketidaktahuan sama sekali akan sesuatu ini disebut dengan istilah jahal basit.
jahil yang biasa gitu. Au udrika ala khilafi hayatihi fil waqi', atau diketahui namun ternyata bertentangan, berbeda dengan keadaannya pada faktanya. Wa yusamma al-jahla al-murakkab, dan dinamakan jahal murakkab. Mudahnya misalnya ada mobil di depan rumah kita misalnya, dan kita sedang di dalam rumah. Kemudian orang bertanya apa warna mobil itu, kita katakan tidak tahu. Nah ini jahal basit namanya, kita tidak tahu. Namun kalau sebenarnya warna mobil itu merah misalnya, kemudian kita katakan oh mobil itu warnanya putih. Nah ini namanya jahal murakkab, karena kita pikir kita tahu, kita kemudian jawab sesuai dengan yang kita pikir kita tahu, ternyata itu bertentangan sepenuhnya dengan fakta. Itu namanya jahal murakkab. Ya, dia tidak tahu namun merasa dirinya tahu, kemudian menjawab dengan jawaban yang jelas-jelas tidak benar. Baik, ini kemudian beliau katakan lagi, wa'lam, dan ketahuilah annal murada, yang dimaksud dengan al-ilmu bi al-ilm, dengan al-ilmu pada definisi fikih yang kita bahas di awal tadi, yaitu al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Di sana di depannya al-ilmu. Nah, yang dimaksud dengan al-ilmu menurut para fuqaha ini, menurut definisi ini, dia maksudnya adalah wa'lam annal murada bil ilmi fi haddil fiqhi az-zan. Nah, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan al-ilmu dalam definisi fikih ini, dia sebenarnya adalah zon. Dia sebenarnya adalah zon. Mengapa? Li'annal fiqha min babiz zunun. Karena fikih itu bahasannya adalah bahasan wilayah-wilayah yang zunun, maznun, zonniyat. Sesuatu yang tidak dipastikan kebenarannya 100%, mengandung kemungkinan yang berbeda. Makanya wilayahnya zon tadi kan kita anggap itu lebih kuat, namun sebenarnya masih ada peluang pendapat lain, masih ada peluang bahwa pendapat lainlah yang benar. Karena itu fikih itu ya di wilayah itu bukan wilayah al-ilm tadi, bukan wilayah al-ilm yang kebenarannya 100% ya, bukan wilayah al-ilm yang hukmun jazim mutabiq lil waqi' an dalil, bukan, tapi dia wilayah zon. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha ya, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu as-shawab. Pendapatku benar namun mengandung kemungkinan salah, sedangkan pendapat orang selainku itu salah menurut kacamata beliau, namun ada kemungkinan benar, ada kemungkinan benar. Karena itu dia wilayahnya wilayah zon. Nah, kemudian juga li zonniyati adillatihi, karena zonnya dalil-dalil dalam menetapkan hukum-hukum fikih tersebut, karena bisa difahami dengan pemahaman yang berbeda. Yang zonni terutama dari sisi dalalahnya, zonni dari sisi makna yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Meski sumbernya bisa jadi qat'i, sumbernya bisa jadi Al-Quran, tapi makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu, yang dikandung oleh Al-Quran itu sifatnya zonni. Dalam bahasa usul fikih zonni dalalah. Walakinnahum, namun para fuqaha ini abbaru anhu, mengungkapkan definisi fikih ini bil ilmi, dengan al-ilmu. Dia katakan al-ilmu bukan az-zon. Mengapa? Nah, di sini disebutkan oleh beliau beberapa kemungkinannya. Li'annahu zannul mujtahid. Li'annahu zannul mujtahid alladzi liquwwatihi sara qariban minal ilm. Karena dia adalah zonnya seorang mujtahid ya. Zon seorang mujtahid yang karena kekuatan keilmuannya ya, karena kuatnya zon tersebut ya, karena kuatnya zon seorang mujtahid tersebut, dia hampir-hampir mendekati derajat al-ilm, sehingga kemudian disebut dengan al-ilm dalam definisinya.
Kemudian yang kedua, wali anna dzalika dzan kal ilmi fi wujubil amali bih fasummiya bismihi. Wali anna dzalika dzan, karena dzan itu yang dalam fikih itu kal ilmi, dia kedudukannya sama dengan al ilmu dari sisi apa? Fi wujubil amali bih, dalam wajibnya mengamalkannya. Jadi meskipun hukum fikih itu hasilnya adalah sesuatu yang zonni, namun tetap wajib dia amalkan. Nah, karena dia wajib diamalkan sebagaimana ilmu juga wajib diamalkan, al-ilm wajib diamalkan, maka fikih ini disebut dengan kata al-ilm, meski fakta hakikatnya dia adalah az-zan. Baik, ini materi kita pada pagi hari ini, ya, pembahasan tentang definisi fikih dan fokus pada kata al-ilm dulu. Insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya masih di definisi usul fikih ya. Insyaallah ini mungkin akan dalam beberapa pertemuan, baru kemudian dilanjutkan dengan bagian dari mabadi ilmi usul fikih yang lain. Baik, ini semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk senantiasa belajar ilmu syar'i, untuk terus semangat belajar ilmu syar'i, dan semoga dia hujjah lana wala hujjah alaina, menjadi hujjah bagi kita dan bukan hujjah yang akan memberatkan timbangan amal keburukan kita, wal a'yadzubillah. Baik, ini mohon maaf atas segala kesalahan. Bagi yang ingin mendengarkan nanti bisa mengikuti, bisa mendengarkan rekamannya yang otomatis terekam di akun di halaman Facebook ini. Al-afu minkum, mohon doa antum atas kebaikan saya dunia dan akhirat, dan juga keluarga saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.